Ya, sebenarnya kalau pengobatan ya selama tidak ada unsur kesyirikan maka dia tidak dikategorikan dukun. Paham maksudnya? Jadi pengobatan itu nggak harus lewat dokter. Ya, bahkan sampai zaman sekarang pun ya orang-orang di Saudi pun tetap ada dua model pengobatan. Pengobatan medis dan pengobatan alternatif. Bahkan sampai sekarang ada beberapa pengobatan yang sunnah itu pun secara medis ya ada yang mengatakan tidak dianjurkan atau kurang baik dan lain sebagainya. Ada ya misal kayak atau herbal-herbal yang menurut pemahaman alternatif itu manjur, tapi menurut dokter atau secara medis tidak manjur. Nah, boleh apa tidak? Ya boleh selama itu tidak ada unsur kesyirikan, nggak ada. Tapi apakah bermanfaat atau tidak kan perlu kita kaji. Itu bukan bidang saya untuk mengatakan ini bermanfaat atau tidak. Tapi kalau boleh atau tidak, jawabannya boleh selama tidak ada unsur kesyirikan. Ya, kalau ngambil daging dengan cara ngambil ayam disembelih ke tempat angker, nah itu nggak boleh. Ya kan? Atau memindahkan penyakit ke media tertentu, nah itu nggak boleh. Gimana dia bisa memindahkan penyakit ke media tertentu, ke kambing, ya ke telur, ke apa namanya kelapa, batok kelapa, nah itu nggak boleh kalau ada unsur kesyirikan. Tapi obat-obat alternatif ya nggak ada masalah pengobatan alternatif walaupun secara medis seandainya secara medis tidak dibenarkan selama tidak menyelisih syariat, ya boleh. Jawabannya boleh ya, bukan berarti apakah bermanfaat atau tidak, ya itu tergantung perlu dikaji lebih lanjut. Ya, tapi boleh, ya boleh, nggak ada masalah. Karena sampai sekarang pun banyak ya pengobatan-pengobatan, misal di dokter telinganya sudah divonis nggak bisa dengerin, tapi di pengobatan alternatif dipijet bisa dengerin. Nah boleh apa tidak? Ya boleh aja selama tidak ada unsur kesyirikan. Tapi kalau bermanfaat atau tidak ya itu bukan bidang saya. Karena saya tidak menyampaikan apa yang bukan kapasitas saya. Kalau dokter berbicara sesuai kapasitasnya, saya berbicara sesuai kapasitas saya. Kalau itu tidak ada unsur kesyirikan, jawaban saya boleh. Kalau dokter mungkin mengatakan kalau itu tidak dibenarkan secara ilmu medis, ya tidak boleh, tidak dianjurkan. Dengan kata dokter gitu ya. Tapi kalau urusan saya, kapasitas saya adalah mengatakan halal haram gitu ya. Jadi kalau tidak ada unsur kesyirikan nggak ada masalah. Banyak ya di masyarakat kita ini ya kayak sangkal potong ya, kemudian pijet telinga supaya dengerin atau pijet lidah mulut supaya bisa bicara, itu masih banyak. Lah boleh apa tidak? Ya kalau tidak ada unsur kesyirikan boleh. Jadi mungkin itu jawabannya Pak ya.